masyarakat lokal tahu bagaimana supaya mendapatkan ikan-ikan yang besar, apa yang harus mereka lakukan. Misalnya dalam waktu tertentu tidak dilakukan pemancingan, tapi begitu dapat ikannya besar-besar, dengan kata lain, begitu dijual harganya jauh lebih besar dari mereka menjual ikan-ikan kecil. Jadi sebenarnya aturan yang ada dihubungkan dengan kearifan lokal itu jauh memberikan potensi dampak perekonomian yang lebih baik, yang lebih besar. What we have grown, we will harvest later. Jenaburlah yang baik, maka alam akan memberikan yang baik juga kepada kita. Salam Kawanua. Sahabat Kawanua, jumpa lagi bersama Kawanuawan dengan saya Donald Sendo. Sahabat Kawanua, kali ini Kawanuawan akan membahas segmen ekonomi dengan tema meneropong potensi perikanan dan kelautan di Sulawesi Utara. Untuk membahas hal ini, saya dari studio Kawanuawan di Jakarta sudah terhubung dengan narasumber yang ada di Manado, Sulawesi Utara. Saya menyapa narasumber saya, Profesor Dr. Insinyur Winda Mingkit, Master of Marine Science. Selamat bakudapa, Prof. Apa kabar? Selamat bakudapa para kawan-kawan yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Kabar baik, luar biasa. Harapan juga Prof dalam keadaan yang sama. Sahabat Kawanua, Prof Winda ini adalah sahabat lama saya. Saya sudah mengenal beliau sekitar 30 tahunan lebih. Tetapi lama tak bersua juga tak berkabar. Akhirnya hari ini bisa ketemu via daring. Prof Winda ini juga adalah Noni Sulut dan Nona Manado di tahun 1990. Juga Putri Ayu Indonesia tahun 1992. Nah, itu yang saya tahu. Tapi karena lama tak bersua, nanti Prof ini pertamanya awal ini silahkan jelaskan mungkin. Sekarang apa ya Prof Winda ini? Mungkin banyak orang yang sudah tahu, tapi banyak juga yang pengen tahu nih, ini Prof Winda ini apa sebenarnya saat ini? Silakan Prof. Baik, terima kasih Pak Donald. Untuk memperkenalkan diri, seperti yang sudah disebutkan tadi, nama saya lengkapnya adalah Winda Mercedes Mingkit. Saya menyelesaikan pendidikan S1, jurusan budidaya perairan dari Fakultas Perikanan Universitas Samratulangi. Selanjutnya, S2 saya diselesaikan di The University of New South Wales, Sydney, Australia, di tahun 1998. Dan untuk S3 saya selesaikan di Tokyo University of Marine Science and Technology di tahun 2006. Pekan saya ada dua sebenarnya yang penting. Yang pertama, saya paling senang menikmati keindahan alam Indonesia. Oleh karenanya saya merupakan juri untuk Indonesia Sustainable Tourism Award dan sebagai anggota daripada Indonesia Sustainable Tourism Council. Dan pekerjaan saya yang lain dan mungkin sangat berhubungan dengan topik kita pada saat ini adalah saya adalah dosen atau guru besar di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unsrat. Saya tinggal di Manado, kota Manado, tapi saya sering juga saya pulang kampung. Kalau papi asal Tonsea Lama dan kalau mami itu campuran Amuran Kakas. Jadi mungkin itu yang bisa saya perkenalkan. Wah, luar biasa ya. Teman saya lama tak bertemu, sudah guru besar ternyata kali ini. Maka tidak salahlah kalau pada kesempatan ini tamu saya, narasumber saya adalah Prof Winda karena memang berkaitan dengan topik. Oke, Prof Winda, saya ingin langsung ke pertanyaan pertama. Kita tahu kan sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi besar sebagai sektor unggulan dan penggerak perekonomian daerah. Kalau di Sulawesi Utara tentu daerah Sulawesi Utara menuju Sulawesi Utara yang maju, mandiri, dan sejahtera. Apa pendapat Profesor atau penjelasan Profesor tentang hal ini? Adakah fakta atau data yang dapat disampaikan? Silakan, Prof. Oke, baik Pak Donald. Jadi kita tahu bersama bahwa Indonesia kan wilayahnya 2/3 bagiannya adalah merupakan air, yang tentu memberikan potensi yang besar untuk sumber daya kelautan dan perikanan, baik di perikanan darat maupun perikanan laut. Data yang bisa saya sebutkan saat ini adalah yang data terakhir dari Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara
yaitu bahwa jumlah total volume produksi perikanan itu dalam jumlah ton itu di tahun 2016 di sekitar 700-an ribu, ini di tahun 2019 menjadi sekitar 800-an ribu dan mengalami peningkatan. Kemudian juga bisa kita lihat bahwa produksi perikanan tangkap dan perikanan produksi budidaya itu menunjukkan peningkatan ya dari tahun 2016 sampai kepada tahun 2019 ini. Dan juga berdasarkan peningkatan produksi kelautan dan perikanan itu sehingga PDB kita dari 800-an miliar itu menjadi 1 triliun di tahun 2019 ini. Dan jumlah kontribusi PDRB itu meningkat dari 7% menjadi 7,3% di 2019. Dan tentu saja kita tahu berdasarkan visi daripada kelautan perikanan itu adalah untuk mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, dan kuat, dan berbasis kepentingan nasional dengan 3 pilar misi Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu kedaulatan atau sovereignty, keberlanjutan atau sustainability, dan kesejahteraan yaitu prosperity. Jadi berdasarkan hal tersebut dan data yang ada, saya menganggap bahwa potensi daripada kelautan perikanan di Indonesia ini sangat baik. Juga untuk Sulawesi Utara kita lihat bahwa kita juga memiliki begitu banyak potensi baik untuk ikan pelagis kecil, pelagis besar, ikan demersal, ikan karang maupun jenis-jenis non-ikan. Nah, itu menunjukkan produksi yang sangat besar di dalam wilayah perikanan kita yaitu 715 dan 716. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Prof. Indah, kita tahu bersama kan bahwa potensi ekonomi sektor kelautan dan perikanan biasanya dijabarkan dalam 5 kelompok pengembangan. Yang pertama, pengembangan kekayaan laut, non-ikan, dan energi laut. Yang kedua, pengembangan kapal perikanan termasuk industri galangan kapal. Yang ketiga, pengembangan jasa kelautan berupa industri jasa pelabuhan, dalam hal ini pelabuhan perikanan. Yang keempat, pengembangan pariwisata bahari. Yang kelima, pengembangan usaha perikanan tangkap dan budidaya. Nah, menurut Prof. Indah, prospek manakah yang paling berpotensi di Sulawesi Utara? Oke, Pak Donald, untuk perikanan tangkap dan budidaya sebenarnya itu merupakan salah satu prospek yang sangat menjanjikan juga di Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara. Tapi untuk saat ini dengan keberadaan sumber daya alam yang kita miliki, saya melihat bahwa potensi untuk prospek wisata bahari itu juga sangat menjanjikan untuk di Sulawesi Utara ini. Karena mengapa demikian? Karena setiap daerah di 15 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara ini masing-masing memiliki objek dan daya wisata yang tersebar ya di ke-15 kabupaten kota. Prof. Indah, berarti pengembangan pariwisata bahari ini bisa menjadi unggulan ya? Ya, menurut saya demikian. Jadi selain untuk perikanan tangkap budidaya, wisata bahari itu juga sangat menjanjikan. Dan ini bisa kita lihat ya. Sebelum lanjut, Prof, sebelum lanjut menjelaskan tentang wisata bahari, kita saksikan dulu yang satu ini nih. Ya, lanjut Prof. Pengembangan tentang pariwisata bahari itu. Oke, baik, kembali ke yang saya sebutkan tadi bahwa 15 kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Utara ini masing-masing memiliki keunggulan di objek daya tarik wisatanya, tapi karena hampir semua kabupaten kota ini ada kecuali kota Tomohon dan kota Mobagu, maka sebagian besar potensi yang ada kita adalah berupa wisata bahari. Dan kita bisa lihat bersama kalau data itu adalah jumlah kunjungan turis mancanegara yang ada di Sulawesi Utara. Jika kita bandingkan di tahun 2014 yang hanya berkisar di angka 25.000 maksimum ya. Sekarang di tahun 2011 ini menjadi 153.000. Dan berarti peningkatannya sekitar 600%. Nah, bisa kita bayangkan ya. Hal ini menunjukkan bagaimana tingginya animo turis untuk mengunjungi destinasi yang ada di Sulawesi Utara.
Tapi ada itu ya, ada juga yang harus kita pikirkan bersama-sama karena ada angka yang tadi yang fantastis tadi itu jangan menjadi terlalu kebanggaan buat kita karena ada beberapa kajian yang sudah dilakukan di tahun 2018 dan 19 yang menunjukkan ada beberapa masalah yang terjadi terutama keluhan dari masyarakat lokal di mana adanya objek dan daya tarik wisata itu bahwa tingginya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara itu tidak semerta-merta memberikan dampak ekonomi langsung terhadap masyarakat lokal. Jadi itu sebenarnya menjadi PR untuk kita dalam hal ini terutama pemerintah dan pemangku kepentingan dan kebijakan di Sulawesi Utara. Demikian, Pak Donald. Nah, Prof, kalau misalnya soal regulasi dan kebijakan pada sektor ini di Sulawesi Utara sendiri bagaimana ya? Apakah ya, saya nggak tahu. Menurut Prof, bagaimana ini soal regulasi dan kebijakan? Apakah berdampak signifikan saat ini kepada pengembangan potensi dari sektor perikanan dan kelautan ini? Yang dimaksud dengan regulasi dan kebijakan untuk wisata bahari atau perikanan secara umum? Mau secara umum, kemudian lebih spesifik wisata bahari atau apapun komponen dari 5 pengembangan tadi silakan. Tapi artinya secara umum dulu, bagaimana sih regulasi dan kebijakan di Sulawesi Utara terhadap ke sektor perikanan dan kelautan ini? Baik, terima kasih Pak Donald. Jadi ada 5 arah dan kebijakan dari kelautan perikanan Sulawesi Utara. Yang pertama adalah untuk memberantas IUU fishing atau illegal unreported and unregulated fishing untuk meningkatkan kedaulatan ekonomi. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kemandirian dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan daya saing, kemandirian dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan bagi kesejahteraan masyarakat. Yang keempat adalah mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten serta iptek yang inovatif. Dan yang kelima adalah membangun tata pemerintahan yang mampu mewujudkan peranata, nilai-nilai dan jati diri kelembagaan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel. Ya, jadi itu adalah yang merupakan 5 hal yang merupakan arah dan kebijakan DKP Provinsi Sulawesi Utara. Nah, dengan adanya arah dan kebijakan ini ditunjang dengan potensi yang ada, yang pro green dan pro people, maka saya yakin potensi perikanan dan kelautan yang ada, termasuk di dalamnya marine tourism atau wisata bahari, akan berkontribusi maksimal terhadap perekonomian rakyat di Sulawesi Utara. Begitu Pak Donald. Oke, Prof. Winda, tapi arah kebijakan itu apakah secara peraturan, secara regulasi memudahkan orang ketika ingin berinvestasi di Sulawesi Utara khusus di bidang perikanan dan kelautan ini? Ya, jadi sebenarnya apakah arah dan kebijakan yang dipakai ini akan penting menjadi referensi untuk bagaimana kita bisa berinvestasi di Sulawesi Utara? Menurut saya itu sangat penting karena kebijakan yang diambil memang berdasarkan pada data yang tersedia. Jadi bukan hanya berdasarkan rekaan semata. Jadi memang dengan adanya regulasi yang ada itu seharusnya regulasi itu mempermudah investasi di Sulawesi Utara sehingga bisa mendatangkan investor, walaupun pada dasarnya memang masih kadang-kadang ya di waktu-waktu yang lalu lah saya katakan ada beberapa mungkin permasalahan untuk investor untuk boleh berinvestasi di Sulawesi Utara dan Indonesia pada umumnya. Tapi dengan berlakunya kebijakan-kebijakan yang baru itu diharapkan investasi itu akan lebih baik lagi di Sulawesi Utara. Ya, sekarang ini menurut saya sih sudah lebih baik ya. Oke, saya ingin kembali ke pengembangan pariwisata bahari karena setahu saya Prof juga kan memang membidangi atau menguasai itu. Pengembangan pariwisata bahari model yang bagaimana yang dapat diterapkan di Sulawesi Utara sehingga menjadi daya tarik bagi banyak orang atau menjadi hal yang mengagumkan bagi Provinsi Sulawesi Utara. Baik Pak Donald, kalau menurut saya model pengelolaan yang berkelanjutan itu adalah yang terbaik untuk kita lakukan di Sulawesi Utara. Bagaimana supaya pengelolaannya berkelanjutan, kita harus memperhatikan 4 kategori yang harus diperhatikan dan ini sudah sesuai dengan Permenpar nomor 14 tahun 2016 tentang pedoman pariwisata berkelanjutan khususnya untuk destinasi. Yaitu yang pertama, manajemen tata kelola.
Yang kedua, bagaimana kita meningkatkan sosial ekonomi masyarakat lokal. Yang ketiga, bagaimana kita meningkatkan budaya dari masyarakat lokal. Dan yang terakhir adalah pengembangan atau pelestarian daripada lingkungan hidup. Jadi itu 4 yang harus kita tekankan. Nah, kita lihat Sulawesi Utara ini potensinya khusus untuk wisata bahari, dan wisata bahari itu kalau kita tidak lakukan dengan menerapkan model pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan, maka saya hampir yakin itu tidak akan lestari, karena dengan kita tidak jadi misalnya contoh maksud saya kita harus bisa melihat misalnya membuat zona-zona, ada misalnya zona inti itu tidak boleh dilakukan misalnya wisata secara mass tourism, kita harus lakukan secara ekowisata ya, dengan memperhatikan aspek-aspek ekologi. Nah, jadi kita harus buat zoning ya untuk destinasi yang ada agar pengaturannya lebih mudah dan bisa dikontrol dan dimonitoring ya, dimonitor ya. Jadi mungkin itu yang menurut saya yang harus kita perhatikan agar destinasi wisata bahari yang kita punya ini bisa berkelanjutan. Nah, oke, makasih Prof Indah. Sahabat Kawan Nua, kita akan lanjutkan pembicaraan saya dengan narasumber saya, tetapi kita saksikan dulu lagi yang satu ini. Terima kasih sahabat Kawan Nua, Anda masih bersama kami Kawan Nuawan, bersama saya Donald Sendo dan tamu saya Profesor Dr. Insinyur Winda Mingkit, Master Marine Science. Saya ingin tanya nih, menurut Prof, apa pendapat Prof tentang kebijakan pemerintah pusat Presiden Jokowi dengan tol laut tersebut? Baik, Pak Donald, saya sangat setuju dengan kebijakan tol laut yang sudah dibuat oleh Presiden Jokowi ya. Karena dahulunya untuk bisa mencapai daerah-daerah yang terpencil itu sangat susah. Selain kapalnya tidak ada, waktunya yang jarak tempuhnya menjadi lama karena harus berputar-putar. Nah, saya lihat sendiri bagaimana kapal-kapal yang ada sebagai kapal tol laut itu bagus sekali, fasilitasnya sangat memadai untuk masyarakat yang dulunya mungkin kapal-kapal perintis itu agak tidak nyaman ya. Sekarang sudah sangat nyaman. Kemudian bisa menghubungkan daerah-daerah terpencil ya, terisolasi mungkin kita bisa sampaikan seperti itu dengan kapal yang baik, dengan fasilitas yang baik, dengan harga yang sangat terjangkau. Saya senang sekali dengan kebijakan tol laut tersebut. Dan semoga itu tetap bisa dipertahankan ke depannya, siapapun presidennya itu harus dipertahankan kebijakan itu. Bagus sekali. Ya, saya sangat setuju dengan kebijakan tol laut. Kembali ke Sulawesi Utara. Saya punya data bahwa Sulawesi Utara itu perairan lautnya itu 314.982 km square. Nah, itu data yang punya. Nah, dengan perairan laut seluas ini, dengan potensi-potensi pengembangan yang bisa dikembangkan pada industri perikanan dan kelautan di Sulawesi Utara, dengan kebijakan-kebijakan lokal yang ada di Sulawesi Utara, apa saran Prof Winda atau ide Prof Winda yang dapat mempercepat pengembangan potensi perikanan dan kelautan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian secara signifikan, berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian Sulawesi Utara? Baik Pak Donald, sebenarnya susah-susah gampang ya untuk hal tersebut. Kita punya potensi yang besar, kenapa kita tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal? Sebenarnya ada beberapa keywords di situ ya. Jadi bagaimana misalnya kita menyiapkan alat tangkap yang cocok atau pas untuk jenis ikan yang akan kita tangkap. Ini untuk perikanan tangkap ya. Yang kedua adalah sebaiknya kalau kita ingin dia berkelanjutan, jenis alat tangkap atau kapal yang kita pakai itu harus yang ramah lingkungan. Jadi contoh,
Kalau misalnya kita ingin supaya sumber daya perikanan laut demersal itu bisa lestari, janganlah kita pakai misalnya jaring dasar yang zaman dulu dikenal dengan pukat harimau itu. Karena itu akan merusak bukan hanya organismenya dalam waktu dekat, tapi juga substrat dan habitat di mana organisme itu hidup. Jadi dia akan hancurkan semua. Nah, kita harus stop itu. Kita buat dengan yang dimodifikasi tapi yang ramah lingkungan. Misalnya ada kantong-kantong untuk mengeluarkan misalnya ikan-ikan yang ukurannya kecil ya dan tidak jadi yang tidak sesuai, yang belum layak untuk ditangkap. Juga kita bisa membuat alat-alat tangkap yang environmental friendly dalam hal misalnya tidak tertangkapnya penyu ya yang merupakan hewan-hewan yang dilindungi ya, misalnya penyu atau dugong ya dan jenis-jenis organisme yang lain. Saya pikir kalau kita bisa manfaatkan sesuai, jadi pemanfaatan perikanan tangkap disesuaikan dengan jenis alat tangkap yang cocok, yang ramah lingkungan, dan memperhatikan keberlanjutan, saya pikir itu bagus dan bisa menghasilkan, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, kalau untuk perikanan budidaya, sebaiknya kita memakai misalnya jenis-jenis pakan yang menggunakan misalnya probiotik ya, sehingga kita tidak juga menggunakan yang untuk membunuh hama ataupun membunuh bakteri dan penyakit lainnya dengan menggunakan antibiotik. Nah, itu sudah dilarang. Nah, jadi seperti itu kita buat sedemikian rupa agar semua yang kita pakai itu yang sudah teruji ramah lingkungan ya, eco-friendly ya, dan bisa menghasilkan yang lebih, jadi menghasilkan lebih, tapi tidak meninggalkan unsur-unsur keberlanjutan daripada bidang perikanan kelautan itu sendiri. Jadi saya pikir kalau kita bisa lakukan itu, pasti peningkatan kesejahteraan masyarakat akan terjadi. Karena banyak orang mengatakan, kenapa terlalu banyak aturan, terlalu banyak regulasi. Kan masyarakat kecil kan nanti tidak dapat itu. Padahal sebenarnya masyarakat kecil itu contoh di modelnya yang di Talaut sana yang dikenal dengan Manee. Mereka masyarakat lokal tahu bagaimana supaya mendapatkan ikan-ikan yang besar, apa yang harus mereka lakukan. Misalnya dalam waktu tertentu tidak dilakukan pemancingan, tapi begitu dapat ikannya besar-besar, dengan kata lain, begitu dijual harganya jauh lebih besar dari mereka menjual ikan-ikan kecil. Jadi sebenarnya aturan yang ada dihubungkan dengan kearifan lokal itu jauh memberikan potensi dampak perekonomian yang lebih baik, yang lebih besar daripada yang hanya dalam waktu singkat dan model-model pengelolaan dan cara penangkapan atau budidaya yang tidak ramah lingkungan. Oke, Prof. Indah, pertanyaan saya selanjutnya ada dua hal ini. Yang pertama kan tentang Bunaken yang sudah sangat terkenal sampai di mancanegara. Nah, kebetulan Bunaken berada di Sulawesi Utara. Berkaitan dengan itu juga. Dan satu lagi adalah daerah Likupang yang menjadi DPSP. Dapatkah Prof menjelaskan tentang dua daerah ini kepada sahabat kawan Wawan? Silakan, Prof. Oke, baik, terima kasih Pak Donald. Jadi kalau Bunaken itu kan dia merupakan kawasan taman nasional di mana pengelolaannya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya, atau lingkungan kehutanan dan lingkungan hidup ya. Dari dia sekarang balik kok lingkungan hidup. Baik. Jadi untuk Bunaken itu pengelolaannya langsung dari pusat, yaitu di bawah Kementerian Kehutanan. Nah, kita tahu bersama Bunaken itu merupakan taman nasional, sehingga pengelolaannya itu mereka sudah buat secara zoning ya. Jadi ada zona inti di mana tidak boleh ada kegiatan lain selain konservasi. Kemudian ada daerah zona pemanfaatan di mana kita boleh lakukan pemanfaatan di situ baik untuk kebutuhan pariwisata maupun kebutuhan lainnya yang tidak melakukan atau gangguan terhadap ekosistem dari yang ada di Bunaken itu. Dan saya pikir model zoning itu juga bagus dilakukan di destinasi yang baru ya. Yang destinasi baru itu merupakan destinasi pariwisata super prioritas, yaitu di Kupang dan sekitarnya. Destinasi ini di Indonesia hanya 5, jadi kita sangat beruntung Sulawesi Utara bisa mendapatkan salah satunya. Dan pembangunan begitu cepat dilakukan di sana, dan tentu saja dengan memperhatikan apa yang disebutkan tadi. Jadi penentuan zona-zona. Jadi di mana ada zona untuk inti, di mana itu hanya untuk konservasi, kemudian ada zona pemanfaatan. Dan menurut saya dengan adanya zona di
destinasi yang baru ini, Likupang dan sekitarnya ini akan lebih baik dilakukan, sehingga di dalam kita mengelolanya itu kita bisa memperhatikan dengan baik bagaimana agar dia boleh berkelanjutan. Kalau Bunaken kan itu bukan saya katakan terlambat, tapi ya ada beberapa hal sehingga dia sampai sangat lama begitu. Kalau Likupang karena diatur sejak awal, sehingga diharapkan bahwa pengelolaannya akan lebih baik lagi dan bisa memberikan pada akhirnya kontribusi yang besar terhadap perekonomian masyarakat di daerah ini. Begitu, Pak Donald. Prof. Winda, saya akan menanyakan pertanyaan terakhir pada wawancara kali ini. Menurut Prof, berapa pentingnya ketersediaan informasi soal perikanan dan kelautan ini secara lengkap dan detail, sehingga bisa menjadi referensi dan acuan data bagi semua pihak yang membutuhkan? Silakan, Prof. Menurut saya, itu sangat penting, karena semua kebijakan yang diambil seharusnya berdasarkan pada data yang tersedia, bukan hanya berdasarkan rekaan semata. Karena semakin akurat data, maka semakin detail dan baik model pengelolaan yang bisa dilakukan, sehingga hasil yang didapatkan pun dapat dijadikan referensi untuk pengelolaan perikanan dan kelautan di Sulawesi Utara yang lebih baik lagi. Sahabat Kawan Nua, kita akan memasuki sesi akhir dari talk show kali ini. Tetapi sebelum akhirnya, saya minta closing statement dari narasumber saya, Prof. Dr. Insinyur Winda Mingkit, Master Marine Science. Silakan, Prof. Baik, Pak Donald. Saya ingin menyampaikan bahwa kita punya potensi sumber daya alam dan manusia. Kita punya para ahli yang dapat melakukan berbagai kajian. Kita punya para investor sebagai pemodal usaha, dan kita punya pemerintah yang mengatur tentang pemanfaatan dan pengelolaannya. Bagaimana harmonisnya hubungan antara stakeholder ini yang akan menentukan keberlanjutan dari sumber kita. Kita bisa habiskan sekarang, kita bisa biarkan tanpa dimanfaatkan, tapi kita juga bisa kelola dengan baik, dengan optimal, dan memperhatikan keberlanjutannya. What we have grown, we will harvest later. Jenaburlah yang baik, maka alam akan memberikan yang baik juga kepada kita. Demikian, Pak Donald. Sahabat Kawan Nua, dalam upaya meningkatkan kontribusi usaha perikanan dan kelautan dalam perekonomian dan implementasi revitalisasi perikanan, maka dipandang perlu penyediaan informasi yang akurat. Keberhasilan pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan, termasuk pariwisata, salah satunya ditentukan oleh ketersediaan informasi yang selalu akurat dan yang aktual. Karena informasi yang akurat akan membantu penyusunan kebijakan atau perencanaan pengelolaan sumber daya, sehingga luaran yang dihasilkan lebih efektif dan tepat sasaran. Demikian kawan wawan hari ini. Saya Donald Sendo dan Profesor Dr. Winda Mingkit undur diri. Salam Kawan Nua.